Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari matematika dan masuk ke materi baru, yaitu materi bilangan bulat. Minggu kemarin kan kita belajar tentang materi bilangan cacah. Hari ini kita akan mempelajari lagi bilangan bulat. Apakah ada yang tahu bilangan bulat itu seperti apa? Belum, Ibu. Belum, Bu. Baiklah, jika tiada yang tahu, Ibu akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, di mana bilangan itu sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah seperti materi minggu lalu yang kita pelajari. Bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Lambangnya adalah huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman atau Zahlen dan berarti bilangan. Zahlen atau Z, bilangannya itu sendiri dari -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan positif, bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari angka 1 ke atas. Dan seterusnya. Bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan negatif, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan negatif adalah -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Bilangan 0 bukan bilangan positif dan juga bukan ataupun bilangan negatif, serta 0 mengurutkan bilangan bulat. Selanjutnya, apakah pada slide sebelumnya itu sudah mengerti? Iya, Bu, sudah. Jika sudah, Ibu lanjutkan ya. Mengurutkan bilangan. Ketika Anda mengambil sebarang dua bilangan bulat, maka dapat mengetahui hubungan antara keduanya. Salah satu relasi tersebut adalah relasi urutan. Dua bilangan bulat dapat dibandingkan dengan 3 macam, yaitu lebih besar, sama dengan, dan lebih kecil. Atau lebih besar, kurang. Urutan dua bilangan bulat pasti mempunyai 1 dari 3 urutan tersebut. Misalnya, 3 lebih besar atau 3 lebih dari pada 2 dengan lambangnya seperti ini, lebih dari. Apakah dimengerti? Ya, mengerti, Bu. Misalnya, Ibu ada 3 pulpen, sama 2 pulpen. Nah, 3 pulpen itu berarti banyak dibanding 2. Jadi, 3 pulpen yang Ibu punya lebih dari 2. Jadi 2 itu kurang. Nah, lanjut 3 sama dengan 3 atau 3 sama dengan 3. Lambang sama dengan seperti ini. Berarti Ibu punya 3 pulpen dan di tangan kanan Ibu juga punya 3 pulpen, berarti sama-sama berjumlah sama, berarti sama dengan. Nah, -7 lebih kecil daripada 7 atau -7 kurang dari 7.
Seperti ini lambangnya. Apakah dilihat? Iya, Iya, Bu. Ibu. Apakah mengerti? Nah, Mengerti, baik. Bu. Saya akan menjelaskan beberapa metode atau kriteria yang bisa kalian pakai ketika ingin mengurutkan dua bilangan bulat. Dua bilangan bulat yang berbeda tanda. Bilangan bulat positif selalu lebih kecil daripada bilangan bulat negatif atau bilangan positif dengan nol. Berapapun digitnya, misalnya lebih kecil daripada satu dengan lambang seperti ini, seperti pada slide sebelumnya yang Ibu jelaskan. Minus 123 lebih kecil daripada 0 atau minus 123 lambangnya seperti ini. Minus 100 lebih kecil daripada 100 atau dengan lambang minus 100 lebih kurang dari 100. Dua bilangan positif dengan digit berbeda. Bilangan positif dengan angka penyusunan banyak akan lebih besar nilainya dengan bilangan bulat positif yang angka penyusunannya lebih sedikit. Misalnya 1 kurang dari 11 atau 1 kurang 11. Berarti 1 itu hanya sedikit jumlahnya karena dia kurang. 987 lebih kecil daripada 1000. Iya, kenapa kecil? Karena angka 900 itu kurang dari 1000. 1111 lebih besar dari 999 atau 99 atau 1111 lebih besar daripada 199. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke, Ibu lanjut. Dua bilangan negatif dan digit berbeda. Dengan digit berbeda. Bilangan bulat negatif yang disusun dengan digit lebih banyak mempunyai nilai yang lebih besar daripada bilangan negatif dengan angka penyusunan lebih sedikit. Misalnya minus 1 lebih besar daripada 11, lebih besar daripada minus 11 atau minus 1 lebih besar daripada minus 11. 987 lebih besar daripada minus 1000 atau 987 lebih besar daripada 1000. Minus 100, 1111 lebih kecil daripada minus 99. Nah, dua bilangan positif dengan digit sama. Membandingkan dua bilangan positif yang memiliki digit sama adalah dengan cara melihat angka yang paling kiri keduanya dan dibandingkan jika masih tetap sama, maka bergerak ke kanan sampai terjadi urutan. Misalkan, 22 lebih besar daripada 11 karena angka paling kiri dari keduanya yang paling besar adalah 2, sehingga 22 lebih dari 11. 2345 lebih kecil daripada 2350 karena pada dua digit dari kiri kedua bilangan sama yaitu 23. Baru dari digit ketiga kelima lebih besar daripada 4 sehingga 2345 kurang dari 2350. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, lanjut. Dua bilangan bulat negatif dengan digit sama mengurutkan dua bilangan bulat negatif
positif yang mempunyai angka penyusunan dengan cara yang sama dengan proses sebelumnya, dua bilangan positif dengan digit sama. Urutan dilihat dari digit yang paling kiri, jika sebelum lalu dilanjutkan digit sebelah kanan sampai urutan terlihat misalkan. Minus 11 ada minus 22, karena digit yang paling kiri keduanya menunjukkan minus 1 kurang dari minus 2, sehingga minus 11. Sehingga minus lebih dari minus 22. Minus 2345 lebih besar daripada min 2344 karena 3 digit paling akhir sama, yaitu minus 234. Urutan terlihat pada digit keempat, yaitu minus 5 lebih kecil daripada minus 4, sehingga minus 2345 kurang dari 2344. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Operasi hitung dasar pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat ini mempunyai sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, sifat asosiatif, yang dimana mempunyai rumus dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Dengan contoh 5 tambah 3 itu dalam kurung tambah 4 sama dengan 5 tambah dalam kurung 3 tambah 4 itu 12. Sifat komunikatif dengan rumus A tambah B sama dengan B tambah A. Ini hanya dibalikkan. 7 tambah 2 sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9. C. Unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan 0 disebut identitas atau netra terhadap penjumlahan dengan rumus A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Contoh, 6 tambah 0 sama dengan 0 tambah 6. Unsur invers terhadap penjumlahan. Invers jumlah lawan dari A minus A. Berarti berlawanan. Invers jumlah lawan dari minus A adalah A. Berarti unsur invers ini berlawanan ya. A tambah dalam kurung minus sama dengan dalam kurung A minus tambah A. Berarti contohnya 5 tambah dalam kurung min 5 sama dengan min 5 tambah 5 hasilnya 0. Sifat tertutup. Apabila dua bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Juga A dan B bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C. Berarti bilangan bulat. Contoh, 4 tambah 5 sama dengan 9. Berarti 4, 5, 9 adalah bilangan bulat. Apakah mengerti di penjumlahan bilangan bulat? Ya, Bu. Ngerti. Iya, Ibu. Lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Sifat pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat A dikurangi bilangan bulat sama artinya dengan A ditambahkan dari lawan bilangan bulat, atau dapat ditulis A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung minus B. Pengurangan bilangan cacat tidak bersifat tertutup, artinya bila suatu bilangan cacat dikurungkan dengan bilangan cacat lainnya, hasilnya belum tentu bilangan cacat. Pengurangan bilangan cacat dalam kurung A kurang B menghasilkan bilangan cacat hanya jika A, B, tetapi pengurangan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Satu, A. Untuk sembarang bilangan bulat berlaku, A kurang B sama dengan A tambah minus B. A kurang minus B sama dengan tambah A tambah
B. Contoh 8 kurang 5 sama dengan 8 tambah minus 5 sama dengan 3. Berarti jika positif ketemu min, itu dikurang. 7 dikurang minus 4 sama dengan 7 tambah 4 sama dengan 11. Berarti minus ketemu minus, hasilnya positif. Jika positif ketemu minus, hasilnya positif. Lanjut ya. 2. Sifat komunitatif dan asosiatif tidak berlaku. A kurang B berarti B sama dengan B sama B kurang A. Dalam kurung A kurang B kurang C berarti tidak sama dengan A kurang dalam kurung B kurang C. 3 kurang 3, maksudnya 7 kurang 3 tidak sama dengan 3 kurang 7, 4 tidak sama dengan kurang minus. 9 kurang 4 kurang 3 tidak sama dengan 9 kurang 4 kurang 3, 2 tidak sama dengan 8. 3. Pengurangan bilangan 0 yang mempunyai sifat A kurang 0 sama dengan A dan 0 kurang A sama dengan minus A. 4. Bersifat tertutup, yaitu dua bilangan bulat dikurungkan hasilnya adalah bilangan bulat juga. Misalnya A dan B elemen atau anggota dari sebuah himpunan bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C adalah bilangan bulat. Apakah ada yang tahu artinya ini? Seperti bentuk E ini, E kapital. Tidak, Ibu. Itu artinya apa, Ibu? Lambang itu. Apakah ada yang tahu yang ini? Tidak ada, Bu. Oke, lambang E seperti kapital ini adalah elemen atau anggota dari sebuah himpunan. Ini atau anggota dari sebuah himpunan bisa, dan elemen pun bisa. Mana-mana saja kalian yang bisa mengingatnya dengan gampang. Dengan contoh, 7 kurang 8 sama dengan minus 1. A, 7, 8, minus 1, E bilangan bulat atau elemen atau anggota dari sebuah himpunan. Apakah ada yang mengerti sampai sini? Iya, mengerti, Mengerti? Bu. Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Kayaknya sudah jelas, Bu. Baiklah, jika tidak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.